Lanjutan materi dan contoh untuk barisan dan deret aritmatika dan geometri. Barisan geometri, ya. Barisan aritmatika dulu, barisan aritmatika. Nanti kita tulis dengan BA, begitu. BA untuk barisan geometri, ya. Barisan geometri. Nanti kita tulis dengan BG. Demikian juga untuk deret aritmatika nanti kita tulis DA, dan deret geometri nanti kita tulis dengan DG. Untuk BA, ya, kita kasih contoh misalkan itu adalah misalkan ya 2, 4, 6, 8 dan 10. Untuk barisan geometri kita kasih contoh misalkan di sini itu adalah misalkan saja di sini 2, 4, 8, 16 dan 32. Ini hanya sampel saja, contoh saja. Kemarin kita sudah jelaskan tentang barisan aritmatika dan geometri, BA dan BG. Kemudian kita lanjutkan ya, untuk bahasan kita. Lanjutan yang pertama terkait dengan suku tengah. Ya, suku tengah. Suku tengah baik untuk barisan aritmatika maupun geometri ini hanya pada jumlah suku total itu adalah ganjil. Ya, jumlah semua sukunya, jumlah suku semuanya itu adalah ganjil. Ya, total ya, sini maksudnya total semua suku ya, total suku itu ganjil. Nah, begitu. Seperti ini. 2, 4, 6, 8 dan 10. Ini ada 5 suku diganjil seperti ini. Kalau 6 enggak ada. Sama di sini ya. Rumusnya untuk suku tengahnya untuk barisan aritmatika nanti itu adalah U1 ditambah UN dibagi 2. Adapun untuk BG-nya nanti itu adalah rumusnya itu adalah suku tengahnya nanti kita sebut dengan UT namanya begitu. Ya, UT-nya di sini itu adalah akar ya U1 dikali UN. UN maksudnya begitu. Dikali di sini. Contoh nanti di sini kita bisa cek dengan ini. Ya, UT-nya berapa UT-nya? Ya, cukup dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Dianggap ini ada total 5 suku. 2 tambah 10 dibagi 2. Ya, 2 tambah 10 dibagi 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. Tepat 6 di sini. Ya, begitu. Berarti 6 itu adalah UT. Adapun yang untuk BG misalkan ini UT-nya berapa? Nah, walaupun kita sudah bisa menebak, tapi kita mainkan rumusnya. UT-nya berapa? Yaitu akar di sini suku pertama dikali suku terakhir. Kebetulan saya kasih contoh 5 suku saja seperti ini. 2 dikali 32. Kan di sini sama dengan akar 64. Akar 64 adalah 8. Pas di sini 8 sebagai suku tengahnya. Kemudian selanjutnya adalah sisipan. Nah, sisipan. Ini baik untuk barisan aritmatika maupun barisan geometri. Sisipannya di sini misalkan ada 2 buah suku berurutan X dan Z, baik aritmatika dan geometri, maka pada BG, kita misalkan kita beri kita sisipkan K bilangan begitu, K bilangan. Nah, K bilangan menunjukkan K itu menunjukkan banyak bilangan yang mau kita sisipkan. Pada BA, barisan aritmatika, di sini BA rumusnya itu adalah di sini sisipan ya, maka beda baru di sini itu adalah Z dikurangi X dibagi banyak sisipan tambah 1. Adapun untuk BG barisan geometri, maka R barunya atau pembanding yang baru itu adalah di sini akar pangkat K ditambah 1, kan posisi tetap X dan Z berurutan begitu. Kita sisipkan K. Maka di sini itu adalah Z dibagi X. Kita akan berikan contoh untuk yang ada di sini saja, yaitu misalkan kita mau sisipkan satu buah bilangan, maka di antara ini misalkan mau kita sisipkan sebuah bilangan, maka beda barunya berapa? Cukup ambil di sini 2 dan 4, suku pertama suku kedua, yaitu 4 dikurangi 2 dibagi, kalau kita pengen satu angka yang mau kita sisipkan di sini, satu angka loh ya, satu angka mau disisipkan, berarti
Kalau K itu sama dengan 1, maka ya 1 tambah 1. Kebetulan di sini 2/2 sama dengan 1. Jadi beda yang baru adalah 1. Tinggal kita urutkan saja nanti. Misalkan jadinya ya 2 tambah 1 ya 3, tambah 1 ya 4, tambah 1 ya 5, tambah 1 6, dan seterusnya begitu sampai seperti itu. Berarti kita menyisipkan sebuah bilangan. Dalam hal ini bilangan yang kita sisipkan adalah yang muncul baru seperti ini. Jadi bedanya setiap ini bedanya 1. Jadi ini beda baru seperti ini. Adapun pada BG, pada barisan geometri, maka yang terkait dengan sisipan itu adalah rumusnya pakai ini. Ambil contoh yang ada di sini, misalkan R baru di sini kita samakan, kita sisipkan untuk K sama dengan 1 begitu. Nah, K1 begitu. Maka sini ya 1 tambah 1 untuk akar pangkatnya. Ambil aja 2. Ini 4 bagi 2. Jadi sama dengan akar 2. Kalau enggak ada kan, kalau 2 kan enggak perlu tulis akar 2. Berarti angkanya berapa? Ya 2 menjadi barisannya 2 dikali akar 2 ya 2 akar 2 dikali akar 2 lagi 4 kali 2 lagi kali akar 2 lagi 4 akar 2 kali akar 2 lagi 8, dan begitu seterusnya seperti yang ada di sini. Jadi ini untuk yang namanya itu adalah barisan yang baru begitu, dengan pembandingan tetap itu akar 2. Kalau ini salah 1 sesuai dengan yang ada di sana. Kemudian untuk jumlah ya, jumlah ini sudah semuanya jumlah ya, atau sum di sini ya, sum ya, biasanya begitu. Jumlah SN dilambangkan dengan SN. N berarti ini dibatasi sukunya. Sekian sampai total ada 50, total ada 100 dan lain sebagainya. Maka di sini pada barisan aritmatika di sini itu adalah ya, sini. Maka jika barisan aritmatika itu yang ada di atas itu misalkan ya, yang atas ini. Nah, yang atas ini misalkan itu adalah kita barisannya itu adalah misalkan yang atas 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kita jumlah ya, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 ya, misalkan ini namanya yang kita sebut dengan SN. Kalau ini namanya BA, barisan aritmatika, kalau ini namanya deret aritmatika begitu. Jadi bedanya hanya di jumlah saja begitu. Jadi rumusnya deret aritmatika di sini ya, itu adalah SN di sini. SN sama dengan N dibagi 2 suku pertama ditambah UN. Atau kalau mau dilepas ya, kalau mau dilepas di sini itu adalah kalau mau dilepas sama dengan ya N dibagi 2 di sini A ditambah A plus N-1 ya, N-1 dikali B. Kalau dituliskan lengkap lagi N dibagi 2 2A tambah N-1 dikali B. Ini ya. Adapun untuk yang jumlah pada atau sum pada barisan geometri BG, misalkan di atas ini 2 ya, 4, 8, 16 dan 32. Ini kan barisan geometri. Kalau di jumlah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 namanya menjadi deret geometri. Deret geometri. Dan seperti ini rumusnya SN, berarti ini jumlah sampai sekian suku begitu. Itu adalah rumusnya A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R begitu. Tergantung posisinya R. Kalau R lebih kecil dari 1 berarti pakai 1 min, tapi kalau nanti lebih besar bisa pakai R pangkat N min 1 begitu. Ini cukup nggak apa-apa begitu. Dan jika pada barisan geometri di sini kemudian menjadi deret seperti ini, nanti kalau R-nya itu adalah dengan kondisi tertentu bisa harga mutlak
lebih kecil 1 atau harga mutlak lebih besar dari atau sama dengan 1, ada namanya istilah itu adalah jumlah. Maksudnya ada istilahnya itu ada yang memiliki jumlah, ada yang tidak memiliki jumlah. Itu pada barisan, ada pada deret tak hingga, begitu. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Misalkan ini pada deret geometri DG. Nah, misalkan yang tadi 2 pada DG ya, tambah 4 tambah 8 tambah 16, nah, tambah 16 tambah 32 tambah seterusnya. Ini kan pembandingnya kan 2, atau R-nya kan 2 begitu. Kalau membesar seperti ini sampai tak hingga, di sini tidak memiliki jumlah. Tapi kalau misalkan itu adalah mengecil, ini termasuk juga terjadi pada barisan pada deret aritmatika. Tapi pada deret geometri dengan R itu harga mutlaknya lebih kecil 1. Contoh misalkan itu adalah 2 ya. Nanti setengah misalkan ya, setengah. Ini 2 tambah 1. Nah, tambah lagi misalkan itu adalah setengah. Tambah lagi seterusnya, seperempat dan seterusnya. Seperti ini akan memiliki jumlah. Seperti namanya deret geometri konvergen. Namanya deret geometri konvergen atau memiliki jumlah. Karena dengan kondisi R, harga mutlak itu lebih kecil 1. Ya, begitu. Jadi ini maksudnya itu R sini pada rentang yang lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 1, begitu kira-kira. Jadi ini seperti ini memiliki jumlah, dan jumlahnya nanti karena ini menuju sampai total jumlah tak hingga suku, maka S jumlah tak hingga suku adalah rumusnya A dibagi 1 min R, begitu. Contoh misalkan pada ini, kalau pada ini kan enggak, pada ini jumlahnya berapa? Berarti kalau ini A-nya 2, R-nya adalah setengah, maka 2 dibagi 1 min setengah, sama dengan 2/setengah, sama dengan 4. Itu kira-kira terkait dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri ya. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.